Yo, balik lagi sama gue di BHC Hair Studio. Oke guys, kali ini kita membahas tentang alat yang bener-bener dicari banget sama orang-orang, apalagi buat orang Indo yang jarang banget punya alat yang bakal gue bahas kali ini. Nah, dia banyak banget yang ditanyain, banyak juga untuk alat yang kayak gini tuh banyak yang niru desainnya gitu ya. Nah, alat kali ini yang gue bahas itu adalah clipper dan brandnya adalah JRL. Nah, tuh. Untuk JRL yang sekali ini, kalau misalnya walaupun dia brandnya JRL, tapi tipe yang paling dicari atau disenengin sama orang-orang adalah tipe yang ini yang bakal gue bahas, yaitu tipe FF 2020C ya. Ini dia. Nah, tuh. Nih yang penasaran nih sama bentuk dari kotak JRL tuh kayak gini sebenarnya ya. Yang sering banget ngeliat di TikTok, di Instagram tentang alat JRL ini, nih, lu bisa lihat alat ini sekarang di depan mata lu ya. Gue megang alatnya sekarang kayak gini, tuh udah mantep banget. Yuhu, saya duluan ya. Tapi tenang, kalau misalnya lu mau mendapatkan alat ini, kita juga jual kok ya sekarang. Jadi ayo buruan kalau misalnya mau itu, karena stoknya juga terbatas kita. Nah, untuk alat ini, dia ini udah dibekali dengan motor speed RPM itu secepat 7.200 RPM. Nah, itu untuk ukuran paling maksimal. Jadi di sini dia speednya itu ada dua. Yang paling rendah itu dia di 6.000 RPM, yang paling cepat di 7.200 RPM. Nah, untuk dari suara mesinnya dan getaran dia udah low noise dan low vibration. Dia enak banget. Dan untuk baterainya, di sini dia nggak ngejelasin baterainya itu berapa mAh-nya. Yang pasti untuk masa ngecasnya dia butuh waktu 3 jam ya. Dan untuk masa pemakaiannya dia bisa sampai 4 jam. Ya kalau misalnya sampai 4 jam bisa lo kira-kira sekitar baterainya sekitar 2.500-an lah ya. Kalau misalnya menurut gua. Terus di sini dia udah pakai cool blade teknologi. Jadi blade-nya itu nggak akan cepat panas. Jadi akan adem terus kayak hati gue yang selalu adem. Oke. Nah, terus di sini juga ada indikator untuk baterainya. Nah, tapi di sini yang indikator baterainya tuh yang uniknya. Karena di sini dia bukan nunjukin persentase dari baterainya gitu. Tapi dia nunjukin tinggal seberapa lama lagi alat ini bisa dipakai. Contoh, lo bisa pakai alat ini selama 4 jam. Jadi nanti yang tertulis di situ adalah 4 hours. Jadi kalau bahasa Inggris tuh hours ya, gitu. Nah, untuk kelengkapannya dia dapat banyak banget, dapat screwdriver atau obeng, dapat cleaning brush, lubricating oil, high grade plastic comb 10 piece tuh, 10 loh. 10 lah guys, bukan 8, bukan 6, bukan 4, 10. Anjay. Charger adapter, terus dia dapat blade adjust tool and protect. Nah, itu gua nggak tahu yang terakhir itu apa. Oke. Nah, kita langsung bongkar aja untuk isinya ya. Kita langsung lihat aja secara detailnya. Let's go. Nah, ini adalah kardus bentuk depan nanti ya, JRL FF 2020C Professional Cordless Hair Clipper. Nah, tuh. Jadi bentuk dusnya aja tuh udah elegan banget ya. Ini kenapa nggak full sampai bawah gini ya? Mungkin emang desainnya seperti itu. Terus di bagian sininya dia udah menjelaskan tentang detailnya lagi dari alat yang satu ini. Nah ya, selalu baca secara singkat, secara cepat. Tinggal di pause saja. Nah, untuk mata pisaunya kita lihat dia pakai bahan mata pisaunya apa nih, kita cari-cari dulu. Nah, nih. Untuk bahan mata pisaunya dia pakai high grade stainless steel stationary blade and titanium moving blade. Oke, jadi bagian bawahnya itu, bagian blade bawahnya dia pakai bahan ini ya, apa namanya? Tadi stainless steel, tapi yang buat bagian mata pisau atasnya dia pakai titanium moving blade, jadi nggak cepet panas. Titanium itu kalau nggak salah setahu gua, titanium itu di atas karbon. Karbon aja itu udah nggak cepet panas, dimana yang titanium gitu kan. Lebih enak lagi, lebih adem lagi. Nah, sebenarnya ada dua opsi. Ini kalau misalnya gue buka, ini tadi udah sempat gue buka ya, pas gue buka plastik dia robek jadinya, aduh. Nah, ini bisa dibuka kayak gini, tapi kayaknya nggak worth it banget sih. Kalau misalnya gue buka gini tuh ya, terus tinggal ditarik begini sebenarnya. Nah,
Jadi kayak buka baju anjir. Ya, kayak buka baju. Nah, bukanya tek. Tinggal di gimana ya? Gini. Tarik ke atas. Nah, tuh. Anjir. Gua kalau kayak udah beli alat ini kayak rasanya kayak sayang nggak sih anjing kalau misalnya gue pakai buat nyukur gitu kan. Tapi kalau nggak dipakai sayang gitu. Kayak trofi gitu ya jadinya. Nah, ini kita keluarin dulu. Kita lihat di bagian dalam aja dulu. Jadi tampilan depannya dia cuman satu kayak ginian aja, nggak ada apa-apanya lagi gitu ya. Kita keluarin dulu biar gampang kita keluarin bagian dalamnya. Oke, nyangkut. Oh my god. Nah, tuh. Ini kita taruh samping dulu. Anjir, enak banget dipegangnya. Beda buat feel-nya sama yang triple 2. Oke, ini ada lubang, kita langsung tarik ke atas aja kali ya. Semoga aja gampang. Tidak seperti yang kemarin-kemarin gue review, kayaknya lebih gampang nih kalau misalnya gue begini. Padet banget isinya. Oke, sebentar ya guys, kita mencoba untuk mencabut beliau dulu. Oke, bisa. Nah, ini karena ini kosong begini doang, kita taruh samping dulu. Nah, kita langsung disambut sama buku manual. Anjir, buku manual udah panjang, tebel pula. Isinya apa aja nih? Gokil. Beda dulu ya. Nih, anjay. Lihat doh, guarnya numpuk loh. Banyak banget. Nah, nih bagian bawah dulu kita. Nih, dia ada dapat obeng. Tuh, obengnya lucu ya. Modelnya butet gitu. Jadi buat buka mata pisaunya, buat ngebuka mesinnya nih ya. Fungsi dari obeng tersebut. Terus dia dapat oilnya juga bagus tuh ya. Ini kaca nih kayaknya nih. Kalau gue tekan nggak ngereot. Oh enggak, nih plastik cuman yang kuat nih. Terus ini cleaning brush, dia dapat cleaning brush ya. Sama ini apa ya yang bawain ya? Gue juga nggak tahu. Coba kita tengok dulu ya. Kita akan melihat alat ini secara detail. Ini untuk apa ya? Ada yang tahu fungsinya? Gue juga nggak tahu nih fungsinya apa coy. Udah, nanti dulu ya. Kita taruh samping dulu. Ini yang tadi terakhir gue bahas di kedusnya gitu. Terus ini chargernya, tuh chargernya simpel aja, modelnya sama, tuh bentukannya kayak Wimax ya. Tuh ini bawahnya kayak gini, oke. Dan ini yang uniknya nih, 10 guard coy. Bahannya bagus-bagus banget. Berarti kalau 10 dia harusnya dapat semuanya ya. Dari nomor setengah sampai nomor paling tinggi itu nomor 8. Harusnya dapat semua. Oke, ini ada nomor ini berapa sih? Setengah nih. Ya, ini setengah. Terus ini ada nomor 1,5. Nomor 1. Oke, sebentar. Gue mencoba untuk mengurutin dulu. Wah, ini tebal-tebal banget. Oke, benar sesuai dugaan gua. Dia dapat nomor setengah sampai nomor 8 paling gede nih. Ya, jadi dapat sepatunya tuh udah komplit, dan dia bahan sepatunya ini walaupun bisa gue bilang kayak plastik, cuman desain dari ininya tuh mantep banget sih. Terus juga dia lentur dan gak gampang patah. Oh. Ya, jadi ininya nggak khawatir kalau patah karena bahannya bener-bener enak banget, keras banget. Walaupun untuk bagian depannya di sini lentur banget. Oke. Oke, kita timbang dulu nih untuk JL yang satu ini, dia beratnya berapa ya guys ya. Kita pindahkan dulu. Ya, geser nak, geser. Geser dulu, geser ya. Nah. Oke. Nah, kita udah cabut penutupnya. Kita timbang dulu sebelum kita lihat secara detail. Nah, buat berat alat ini cuma 285 gram aja. Tuh, masih enteng banget, nggak sampai 300 gram.
jos banget guys sih buat kalau misalnya buat nyukur keseharian lu, enak banget ya. Jadi kalau misalnya buat nyukur pakai JRL ini udah jos banget sih, udah mantep banget. Nah, kita lihat benda ini secara detail, cara dari dekatnya. Aduh. Oke, ini tadi buat tutupnya dia juga unik banget tuh, beda sama apa tutup kayak dari Wimax ya atau dari merek lain yang model kan cuma standar kayak gini nih. Ini kalau dari Wimax ya. Nah, JRL itu sendiri nih dia bentuknya kayak gini. Jadi benar-benar kayak apa ya, bentuknya lebar terus benar-benar nutupin semua mata pisaunya gitu. Oh, jadi nge-cover banget. Oh, ada pelindungnya tuh ya. Gokil banget tuh. Mantap coy. Nah, dia walaupun ini brandnya brand dari apa USA ya tuh ya, tapi tetap dibuatnya dari made in China. Semua produk yang di sini tuh yang dipajang di sini tuh Cina semua. Memang brandnya beda-beda. Nah, ini kita lihat dari dekat nih kayak gini. Nah, ini JRL tulisannya ya. Dan nanti indikatornya ada di sini kalau di gambarnya. Untuk tuasnya dia pakai yang step by step, ada berapa step? 1, 2, 3, 4. 5, ada 5 ya, ada 5. Ini untuk mata pisaunya tuh, yang atasnya nih yang bikin adem nih ya. Yang bawahnya sih sebenarnya standar gitu, pakai bahan stainless steel, cuman yang jadi keunggulannya ini di bagian mata pisau atasnya ini, mantep banget sih. Nah, ini tuh sebenarnya tuh ada 1, 2, jadi kalau dinyalain, oke. Nah, untuk bagian bawah dia seperti ini untuk pengecasan. Wih, ada gantungannya, bisa digantung. Anjay, baru tahu, kecil banget lagi. Nah, tapi dia lah kalau misalnya dilepas langsung balik sendiri kayak ada pennya. Tuh. Jadi kayak dia nggak netep kayak gitu ya. Ini udah buat garansi nih sebenarnya kalau yang di kartu kayak gini nih. Oke, kita tes untuk suaranya dulu. Wow, adem banget. Ukurannya 7200 RPM tapi adem banget suaranya, sumpah. Beda banget kalau misalnya dari Wimax kan sama tuh 7200 tapi dia masih agak kasar gitu kan. Ini kayak suaranya tuh padet, terus juga getarannya halus banget. Terus juga gue nggak nyangka, gue kira tulisan JRL doang sih. Pas gue nyalain dia ikut nyala noh. Jadi kayak ada lampunya dalamnya. Nah, ini kalau misalnya di sininya, dia ada 4 jam kan tuh. Dan nanti kalau misalnya ini dia yang berkurang, kayak misalnya tinggal 3 jam, 2 jam, atau tinggal sejam, ya. Jadi hitungannya per jam dia itu. Oke, tuh. Kita cobain guardnya. Ini cobain nomor 1. Wih, langsung nempel. Buat tuasnya adem banget, ini enak banget dicetak-cetak tuh, kayak nggak ada suara apa namanya, kayak krek-krek-krek-kreknya gitu loh, kayak adem banget tuh. Duh, enak banget, pantesan aja. Padahal alatnya nggak semahal Wall Senior ya, tapi ini kalau misalnya diproduksi massal di Indonesia juga pasti bakal laku sih, yakin banget gue. Sayang aja jarang banget yang punya buat alat kayak gini di Indonesia ya. Oke, kita ganti lagi view-nya. Oke guys, jadi gimana buat clipper JRL FF2020C yang satu ini ya. Itu aduh nih kalau misalnya dia banyak pasaran Indonesia nya, lo harus punya banget sih alat yang satu ini, karena bener-bener enak banget ya, entah itu dari suaranya, dari getarannya, ataupun dari di genggamnya kayak gini tuh lepas banget di tangan lo pasti. Terus beratnya juga enak banget, suaranya adem banget cuy tuh ya, enteng banget buat suaranya. Walaupun dia ada 2 speed kayak gitu, tapi masih tergolong enak lah gitu untuk di apa namanya, dicukur. Kalau misalnya lu mau cukur ke anak kecil juga nggak usah khawatir, karena suaranya juga nggak berisik banget gitu. Nih
Ya, kalau misalnya lu tempelin di kuping, ini nggak ngedengung banget, nggak ngedengung. Karena bener-bener minim banget suaranya. Buat getarannya juga nggak akan bikin pegel. Jadi kalau misalnya lu seorang pencukur pemula dan pengen banget punya alat ini, ya aman banget lah gitu. Udah pasti worth it banget buat kehidupan lu sehari-hari, buat nyukur sehari-hari. Apalagi mau edisi lebaran kali ini nih. Wah, tambah mantep lagi nih kalau pakai alat ini ya. Oke, yang mau alat ini langsung aja lo buat cek harganya, itu boleh langsung aja lihat di deskripsi di bawah ya. Ya jangan kaget kalau misalnya lihat harganya itu bener-bener murah banget ya, nggak sampai semahal Wall Senior itu harganya ya. Wall Senior itu kan sekitar 3 juta. Nah dia ini nggak sampai segitu gitu, masih di bawahnya, jadi masih enak banget lah gitu ya. Oke, kalau mau nanya-nanya tentang alat-alat yang kita jual ya, entah itu perlengkapan barbershop yang semuanya lengkap, ada semua kita jual, ya lu bisa langsung aja join live TikTok kita, ada di akun BHC Supplier dan BHC Profesional. Nah, lu bisa tanya-tanya sepuasnya di situ ya, sama admin-admin yang lagi live-nya di situ, tanya aja sepuas-puasnya gitu ya. Tapi jangan nanya doang, beli juga gitu ya. Oke? Oke, untuk videonya kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di next video. Dadah.